Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Rizky Dua Pratama, berasal dari jurusan Administrasi Pendidikan, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Padang. Oke, baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menjelaskan materi mengenai mata kuliah kejurusan Administrasi Pendidikan, yang mana pada kali ini kita akan membahas materi yaitu mengenai prinsip-prinsip kewirausahaan. Artinya sebuah prinsip-prinsip yang harus ada pada diri seseorang yang ingin menjadi wirausaha. Baiklah, yang pertama, bahwa orang-orang yang pantas dikatakan untuk disebut sebagai wirausaha atau yang memenuhi syarat sebagai wirausaha, atau dengan kata lain yang bergerak dalam dunia kewirausahaan, adalah orang-orang yang mempunyai tujuan, visi, dan misi yang jelas. Kenapa demikian? Karena seseorang wirausaha jika ingin menciptakan sesuatu atau ingin menjadi seorang wirausaha pasti mempunyai tujuan yang jelas. Tujuan apa kegiatan yang akan dia lakukan, untuk apa dia melakukan kegiatan tersebut. Misalnya dia membuat sebuah bisnis, pasti dalam membuat bisnis tersebut ada tujuan yang ingin dia capai. Katakanlah tujuan itu ingin menciptakan lapangan pekerjaan atau ingin menghasilkan sesuatu yang bisa digunakan oleh masyarakat orang banyak. Kita jika ingin menjadi seseorang wirausaha harus memiliki tujuan jelas, visi dan misi yang jelas. Kalau kita tidak mempunyai tujuan dan visi misi yang jelas, kita itu ibaratkan hidup seperti air yang mengalir, yang mana air akan terus mengalir dari atas ke bawah, mengikuti jalur demi jalur yang dia lewati. Kalau dia melewati jalur ke kanan, maka dia akan juga berbelok ke kanan. Kalau dia mengikuti jalur ke kiri, maka dia juga akan mengikuti ke kiri. Artinya ya hidup itu dia jalani saja, tidak ada perubahan-perubahan yang ada pada dirinya. Artinya menerima apa adanya dalam kehidupan ini. Tetapi berbeda dengan seseorang wirausaha, dia memiliki tujuan yang jelas, visi misi yang jelas, dan juga mimpi. Nah, mimpi tersebut bisa dia tarik dalam sebuah bentuk dan visi dan misi, lalu dia implikasikan atau yang kata lain dia implementasikan dalam bentuk berbagai program yang akan dia buat, dia jalankan. Nah, itulah prinsip pertama seseorang kewirausahaan atau orang yang bisa disebut dengan wirausaha. Contohnya mudah saya ambil, yaitu misalnya kita mempunyai uang yang banyak. Katakanlah kita ingin pergi ke sebuah mall. Dalam kita pergi ke sebuah mall, pasti ada tujuan yang kita capai, atau pasti ada tujuan yang kita inginkan kenapa kita harus pergi ke mall tersebut. Kalau misalnya kita hanya sekedar pergi-pergi saja, mengikuti tren orang lain, itu pergi ke mall tanpa memiliki tujuan yang jelas, maka tentu saja kita tidak akan mengetahui apa sih tujuan kita pergi ke sana, untuk apa. Maka tentu saja hari kita hanya terbuang begitu saja, waktu habis, tenaga juga habis, sedangkan apa yang kita inginkan juga tidak dapat. Maka jika kita ingin melakukan sebuah sesuatu, tentu harus disertai dengan tujuan jelas.
Misalnya kalau kita ke mall, kita ingin membeli berbagai kebutuhan sehari-hari. Nah, itu kan mempunyai tujuan jelas. Berarti kita pergi ke suatu tempat tersebut, melakukan kegiatan tersebut, ada tujuan yang kita capai. Dan sehingga kita dalam melakukan kegiatan tersebut tidak sia-sia. Ada satu manfaat lah yang kita terima dalam melakukan kegiatan tersebut. Itu tujuan, itu salah satu prinsip pertama kewirausahaan. Nah, yang kedua yaitu memiliki unsur semangat dan gairah sebagai sumber emosinya. Maksudnya adalah, jadi sebagai seseorang wirausahaan, dia itu selalu ingin berkompetisi orang. Artinya, sebagai calon wirausaha adalah dia selalu bersemangat untuk menciptakan berbagai inovasi dan kreativitas. Artinya dia tidak hanya, katakanlah dia mentok pada suatu rencana B atau rencana A, tapi dia mempunyai planning rencana B. Dia terus berusaha bagaimana suatu tujuan yang dia miliki dapat bisa tercapai dengan baik sesuai kemampuan yang dia miliki. Seseorang wirausaha itu tidak akan mudah cepat patah semangat atau bisa dikatakan gagal dalam satu rencana A, dia mudah saja putus asa. Tidak, itu bukan salah satu prinsip dari seseorang wirausahaan. Maka seseorang wirausahaan dalam prinsip ini, dia itu akan melakukan sesuatu yang baru, mau melakukan sesuatu yang lebih baik daripada sebelumnya, lebih efisien dibandingkan sebelumnya, mau melakukan berbagai rangkaian perbaikan demi perbaikan, langkah demi langkah dia coba terus menerus sampai dia berhasil ke titik yang dia inginkan sebenarnya. Atau justru sebaliknya, begitu gampang menerima apapun yang dia miliki. Nah, kita sebagai wirausahaan itu harus memiliki sikap atau jiwa pantang menyerah dan tetap terus mencoba dan demi mencoba agar kita dapat mencapai ke titik puncak yang kita inginkan. Karena dalam menjadi wirausaha kita memerlukan waktu demi waktu yang sangat panjang. Artinya ada rangkaian proses yang harus kita lalui untuk mencapai tujuan yang kita inginkan. Itu baru prinsip yang kedua. Nah, kita masuk ke prinsip yang ketiga, yaitu memiliki daya kreativitas dan inovasi yang tinggi, atau memiliki sebuah creative dan innovation dalam bahasa Inggrisnya. Oke. Kreativitas berarti dalam bahasa Inggris itu create, yang artinya menciptakan sesuatu yang baru. Artinya sesuatu yang belum pernah ada menjadi ada. Nah, dalam jiwa seorang kewirausahaan, dia pasti akan mencoba menciptakan sesuatu yang baru, yang unik, yang mungkin sebelumnya belum ada. Nah, di dalam jiwa kewirausahaan dia akan menciptakan yang belum ada menjadi ada, dan yang menjadi ada akan dikembangkan lagi menjadi yang berbeda. Nah, yang dikembangkan lagi tersebut yang dinamakan dengan inovasi. Inovasi adalah melakukan sesuatu yang baru pada satu benda. Misalnya, dulu mungkin sebuah kotak pensil hanya bisa menyimpan beberapa tempat pensil, katakanlah 2 atau 3. Tetapi di dalam jiwa kewirausahaan, dia akan pasti membuat kotak pensil tersebut berbeda dengan sebelumnya, dengan membuat berbagai rangkaian inovasi dan menggunakan kreativitasnya agar kotak pensil yang sebelumnya tersebut bisa menjadi unik, sehingga memiliki jiwa daya tarik tersendiri kotak pensil tersebut.
sehingga para pelanggan atau pengguna kontak pensil menjadi lebih menyukai terhadap produk yang dia buat tersebut. Nah, itulah 3 prinsip yang harus ada pada jiwa seseorang wirausahaan. Prinsip yang keempat yang harus ada dalam jiwa seseorang wirausahaan atau seseorang yang dikatakan berkecimpung dalam dunia bisnis kewirausahaan adalah memiliki unsur manajerial dalam melaksanakan usaha atau kegiatan. Jadi, seseorang wirausahaan dia itu pasti mampu mengelola. Kira-kira misalnya mampu tidak dia mengelola sesuatu usaha yang sangat besar, tetapi untuk mengelola dirinya sendiri dia tidak bisa. Misalnya saya sendiri itu sebagai mahasiswa, mampu tidak saya mengelola diri saya sendiri atau manajerial diri saya sendiri. Misalnya adalah penggunaan HP, yang mana kalau HP ini kita gunakan untuk hal-hal yang mendukung dalam perkuliahan, misalnya dalam mencari berbagai sumber mata kuliah atau untuk membuat tugas-tugas kuliah, itu mungkin salah satu dampak positif dalam kita memanfaatkan berbagai teknologi yang ada. Kalau itu pasti, kalau begitu situasinya, pasti dia itu dapat dikatakan mampulah mengelola diri sendiri, karena dia itu telah bisa menggunakan sesuatu yang ada sesuai fungsinya dengan baik. Tetapi kalau penggunaan HP ini kita gunakan untuk hal-hal yang mungkin tidak ada keuntungannya untuk bagi kita sendiri, misalnya dua atau tiga orang mahasiswa menggunakan teknologi hanya untuk bermain game atau membuat video-video yang mungkin tidak ada keuntungannya bagi kita sendiri. Itu kan dapat dikatakan tidak mampu mengelola diri sendiri, karena dia menggunakan teknologi tetapi tidak menggunakan perangkat teknologi tersebut untuk hal-hal yang dapat menunjang kegiatannya, tetapi untuk hal-hal yang waktu habis. Sedangkan tugas kita kuliah juga tidak selesai, artinya dia tuh menggunakan perangkat teknologi hanya untuk sebagai hiburan semata. Nah, ini kan sangat disayangkan sebagai mahasiswa. Kenapa tidak menggunakan berbagai perangkat teknologi yang ada di saat sekarang ini untuk menunjang kegiatan-kegiatan dia dalam perkuliahan. Nah, dari situ kan bisa kita lihat mana seseorang yang bisa mampu mengelola dirinya sendiri dan mana seseorang yang tidak mampu mengelola dirinya sendiri. Misalnya yang mampu mengelola dirinya sendiri kita katakan si A, sedangkan yang tidak mampu mengelola dirinya sendiri kita katakan si B. Si A mampu mengelola dirinya dengan baik dalam penggunaan teknologi untuk belajar dalam kegiatan perkuliahan, maka mungkin dampak yang dia dapatkan bisa jadi tugasnya bisa dapat selesai dengan baik, nilai yang didapatkan juga baik, dan bisalah menyelesaikan perkuliahannya dengan baik. Yang mana mungkin orang bisa 4 tahun sedangkan dia bisa 3,5 tahun. Maka dari sini kita lihat untuk mengelola dia sendiri sudah mampu. Apalagi untuk mengelola usaha besar, tentu saja dia juga bisa mengelolanya. Itu sudah pasti dia mampu mengelola sebuah usaha yang dia miliki yang sangat besar.
karena dalam ruang lingkup kecil saja dia telah berhasil. Nah, kita beralih ke B, yaitu seseorang yang dapat dikatakan tidak mampu mengelola dirinya sendiri atau tidak mampu untuk memanajerial dirinya sendiri. Misalnya tadi dalam penggunaan teknologi, dia hanya menggunakan teknologi hanya untuk sekedar hiburan semata, bermain-main, waktu habis sia-sia dan hasilnya tidak berfaedah. Maka dampak yang ditimbulkan adalah tugas kewajiban yang tidak selesai, perkuliahannya amburadul, nilainya kacau, dan dalam menyelesaikan kuliah seharusnya yang standar itu 4 tahun, dia bisa 5 tahun atau 6 tahun, atau bisa juga di DO karena tidak menyelesaikan perkuliahan dengan baik. Nah, dari dua ini A dan B, kita dapat mengetahui dari mana yang dapat mampu dengan baik mengelola dirinya sendiri, dengan kata lain memanajerial dirinya sendiri, dengan orang yang tidak mampu memanajerial dirinya sendiri. Maka seseorang wirausahaan, dia itu pasti mampu mengelola dirinya sendiri. Apabila dia mampu untuk mengelola dirinya sendiri, maka dia akan mampu untuk mengelola sebuah usaha yang dia miliki. Karena di ruang lingkup kecil saja dia sudah bisa, apalagi untuk ruang lingkup yang sangat besar. Itu 4 prinsip-prinsip yang harus ada bagi seseorang yang ingin menjadi wirausahaan. Nah, kita masuk ke prinsip yang kelima, yaitu sabar dan tekun. Untuk menjadi wirausahaan yang handal, maka pasti butuh perjuangan yang panjang, energi yang cukup banyak, pengalaman untuk selalu bertanya, berkomunikasi, mendengarkan, melakukan perjalanan, melihat, membaca. Artinya, apabila seseorang mengalami gagal, dia pasti akan bangkit lagi. Itu butuh, dalam bangkit lagi itu butuh kesabaran yang sangat luar biasa. Kesabaran dan melakukan hal tersebut itu dilakukanlah secara pelan-pelan. Itu memerlukan energi yang cukup banyak. Artinya, dalam jiwa seseorang wirausahaan, jatuh itu bukanlah persoalan yang sulit. Untuk itu, karena dia menghadapi jatuh tersebut, supaya dia dapat mengetahui bagaimana rangkaian-rangkaian proses yang dia lalui. Artinya, kalau dia jatuh berkali-kali, maka untuk jatuh selanjutnya dia akan tidak merasakan. Artinya dia menjadi termotivasi untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan yang mungkin dia lalui pada waktunya lalu. Itu yang kelima. Kita masuk yang keenam, yaitu prinsip yang harus ada pada jiwa seseorang wirausahaan, yaitu optimis. Nah, optimis kita ibaratkan atau kita misalkan itu bahwa modal kecil, kita tetap optimis kita bisa mencapai puncak. Optimis bahwa mimpi yang kita impikan atau mimpi kita gantung begitu tinggi, kita pasti bisa mencapainya karena kita telah optimis dengan segini kita akan bisa melakukan segitu. Artinya seseorang wirausahaan, dia akan tetap optimis terhadap apa yang dia buat, apa yang dilakukan. Nah, itu yang keenam mengenai prinsip yang ada pada seseorang wirausahaan. Prinsip yang ketujuh yaitu mengenai prinsip-prinsip atau seseorang yang dapat dikatakan wirausahaan, yaitu mempunyai relasi. Relasi maksudnya di sini adalah
kembangkanlah pergaulan, perbaikilah komunikasi kita dalam berteman tersebut. Tidak hanya satu lingkungan saja, melainkan dari semua lingkungan. Misalnya Jawa dengan Bali, atau orang Jawa dengan Sumatera, atau orang menengah atas, tengah, bawah. Artinya kita itu bertemanlah, jadilah sebuah bentuk komunikasi yang luas. Kenapa? Karena melalui sebuah relasi pasti ada peluang yang akan kita dapatkan, pasti ada pengalaman yang akan kita dapatkan, pasti ada kemudahan dan serta bantuan yang kita terima apabila kita dapat menjalin sebuah relasi yang baik. Nah, apabila komunikasi tersumbat, kira-kira siapa yang akan membantu kita? Siapa yang dapat memberikan pengalamannya kepada kita? Kepada siapa kita akan bertanya kalau ada kendala atau hambatan yang kita temukan dalam melakukan bisnis atau membuat sebuah wirausaha? Nah, makanya orang-orang yang berhasil biasanya orang yang memiliki pergaulan yang cukup luas. Pergaulannya cukup luas mengidentifikasikan memiliki kemampuan komunikasinya hebat. Kemampuan komunikasinya hebat mengidentifikasikan orang yang memiliki pemikiran yang pintar. Orang yang pintar biasanya dapat mampu membaca dan melihat peluang. Nah, peluang itulah yang dia jadikan sebagai dasar untuk mengembangkan diri agar tujuan, visi, dan misinya dapat tercapai sesuai impian yang dia inginkan. Prinsip yang terakhir yaitu berani mengambil risiko. Nah, sebagai wirausahaan kita jangan takut untuk mengambil risiko yang kita dapatkan sebagai wirausahaan, dan jangan pernah menghindari risiko, karena orang yang menghindari risiko adalah orang yang kalah sebelum berperang. Kenapa demikian? Kadang-kadang risiko yang kita pikirkan, kita bayangkan atau kita pikirkan berat, ternyata setelah kita hadapi, setelah kita jalani, ternyata tidak seberat atau tidak serumit yang kita bayangkan. Kenapa demikian? Kalau tingkat risiko yang tinggi pasti memerlukan kemampuan yang tinggi juga untuk menghadapi risiko tersebut. Artinya dalam menghadapi risiko pasti ada kemampuan kelebihan yang kita miliki, supaya bagaimana risiko tersebut dapat kita selesaikan sesuai dengan kemampuan kita. Tetapi kalau kita menghindarinya risiko tersebut, maka kemampuan kita tidak akan berkembang, hanya di situ saja. Nah, salah satu prinsip seorang wirausahaan adalah dia mampu dan menghadapi berbagai rangkaian atau risiko yang dia dapatkan ketika menjalankan sebagai bisnis wirausahaan atau dalam menjalankan sebuah wirausaha yang dia miliki. Baiklah, mungkin itu saja penjelasan materi kita pada hari ini. Jika ada kata-kata saya salah, saya mohon maaf. Sampai jumpa di materi pertemuan selanjutnya. Saya Rizky Ida pertama, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.